Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali pada pembahasan RHK dengan bukti dukungnya, yang merupakan pembahasan lanjutan dari pembahasan part 1 yang telah kita bahas pada minggu lalu. Baik, mari kita kupas tipis-tipis RHK berikutnya. RHK yang ke-10, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini 4 poin. Dalam meningkatkan kompetensi ini, tidak ada batas minimal dan maksimal perihal durasi atau jumlah jam seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan. Dan penyelenggaranya bebas Bapak Ibu, asalkan terpercaya. Satu kegiatan itu setara 4 poin, dan nanti kita akan mendapatkan satu sertifikat. Kemudian RHK yang ke-11, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini 4 poin, satu kegiatan itu setara dengan 4 poin. Jadi pada saat kita melaksanakan satu kali mentoring, itu poinnya 4. Dan sertifikat ini ditandatangani oleh kepala sekolah atau oleh pihak dinas. RHK yang berikutnya yaitu RHK yang ke-12, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Ini poinnya 6. Dengan catatan 10 cerita praktik itu setara 6 poin. Jadi nanti ada 10 cerita baru bisa mencapai 6 poin. Jadi maksimalnya 6 kegiatan atau 6 laporan. Semua guru atau kepala sekolah yang telah lulus penelaah cerita praktik melalui seleksi di PMM. Jadi hanya guru atau kepala sekolah yang telah lulus sebagai penelaah cerita praktik. Jadi tidak semua guru atau tidak semua kepala sekolah, namun bagi yang sudah lulus sebagai penelaah cerita praktik di aplikasi PMM. Kemudian RHK yang ke-13, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Ini poinnya 6. Dan untuk mendapatkan poin 6 ini harus ada perangkat ajar yaitu 10. Maksimal yaitu 6 kegiatan atau laporan. Semua guru atau kepala sekolah yang telah lulus penelaah perangkat ajar melalui seleksi di PMM. Sama dengan RHK yang ke-12 tadi. Jadi guru atau kepala sekolah yang telah lulus sebagai penelaah perangkat ajar. Kalau kita belum pernah ikut tentang penelaah perangkat ajar, berarti kita tidak bisa memilih RHK ini. Kemudian RHK yang ke-14, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ini poinnya 6. Satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM itu setara 6 poin. Jadi kalau ingin mengumpulkan poin 6 di RHK ini cukup ada satu konten. Konten unggulan seperti karya praktik baik, bahan ajar ya dalam bentuk PDF yang direkomendasi jempolan yang telah kurasi atau diakui oleh pihak PMM atau telah diverifikasi oleh Kemdikbudristek. RHK yang ke-15,
yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini poinnya 12. Jadi, untuk mendapatkan poin 12 itu, satu kegiatan itu berdurasi 2-3 jam dan maksimal dilakukan 3 kegiatan dan mendapatkan sertifikat. Guru yang berperan di sini adalah guru atau kepala sekolah, berperan sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan ini di luar kegiatan program pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, RHK yang ke-16. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Poinnya 12. Satu penghargaan ini setara dengan 12 poin. Jadi kalau Bapak Ibu guru memiliki piagam atau penghargaan satu, itu setara 12 poin. Bagaimana piagamnya atau seperti apa penghargaannya? Seperti piagam atau penghargaan sebagai guru pembimbing. Ini salah satu contoh ya. Saat mendampingi peserta didik mengikuti Olimpiade Sains atau O2SM dan penghargaan lainnya. Kemudian RHK yang ke-17 yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ini juga poinnya 12 dengan catatan satu cerita praktik yang terbit di PMM. Cerita praktik yang terbit di video inspirasi atau ide praktik dan penulis melalui tahap pendaftaran dana seleksi. Jadi cerita praktik yang sudah terbit atau yang kita upload di video inspirasi atau ide praktik di PMM Bapak Ibu guru. Kemudian RHK yang ke-18. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Satu perangkat ajar yang terbit di PMM setara 24 poin. Perangkat ajar yang terbit di PMM. Nah, perangkat ajar ini diunggah dalam bentuk PDF di PMM dan telah dikurasi oleh pihak Kemdikbudristek dan terbit di menu perangkat ajar. Ya, ini di mana Bapak Ibu? Ada di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu Guru. Jadi perangkat ajar Bapak Ibu Guru di-upload atau diunggah di platform Merdeka Mengajar yang Bapak Ibu punya. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat.